Kebakaran hutan dan lahan meluas di sejumlah wilayah Indonesia dan mulai mengancam kesehatan warga. Data terbaru pemerintah menunjukkan ancaman karhutla masih tinggi di Kalimantan. Kabut asap bahkan melintasi batas negara hingga mengganggu aktivitas. Sementara warga di wilayah terdampak harus menghirup udara tercemar tanpa perlindungan yang memadai. Di Kecamatan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, petugas mempercepat pemadaman api yang mendekati tepi jalan agar tidak merembet hingga mengganggu akses jalur utama. Tak berselang lama, titik api muncul di sekitar kawasan pergudangan kota Banjarbaru. Api hampir mengenai gudang penyimpanan es krim, namun petugas secara cepat berhasil memadamkan api meski sempat kesulitan mendapatkan pasokan air. Hari ini baru saja kami selesai pemadaman di bahu jalan berjarak kurang lebih sekitar 50 meter dari jalan utama. Kenapa kami main gerak cepat? Karena angin cukup intensif mengarah ke jalan raya, mengakibatkan nanti membahayakan untuk pengguna jalan dan bisa menjadikan kemacetan pada jalan. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, ada 12 kecamatan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Yang paling banyak terjadi di wilayah Teluk Bayur dengan 26 kasus menyebabkan api semakin mendekat ke permukiman warga. Pemadaman semakin sulit dilakukan karena titik karhutla sulit dijangkau dan cuaca terik serta angin kencang mempercepat penyebaran kebakaran. Mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, Satgas Udara melakukan pemadaman dari udara menggunakan waterbombing. BNPB memetakan 6 prioritas provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau. Akibat kebakaran hutan dan lahan, kasus ISPA di sejumlah puskesmas Banjarmasin meningkat dalam beberapa hari terakhir. Peningkatan diduga dipicu kabut asap akibat karhutla yang masuk ke wilayah Banjarmasin. Di Puskesmas Cempaka, kasus ISPA meningkat hampir 2 kali lipat, dari 266 kasus pada Juni menjadi 426 kasus pada Juli. Peningkatan kasus juga terjadi di Puskesmas Karangmekar, Banjarmasin Timur, yang turut terdampak kabut asap yang terbawa angin dari wilayah sekitar. Sementara, kasus pneumonia di sejumlah puskesmas Banjarmasin juga meningkat. Tercatat 26 kasus pada 20 hingga 21 Agustus 2026. Warga diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi kabut asap pekat. ISPA di Puskesmas Karangmekar berbagai macam cara dilakukan berupa penyuluhan, yaitu kepada masyarakat agar menggunakan masker. Untuk kasus di Puskesmas wilayah Karangmekar dalam kabut ini ya lumayan ada. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang penyelidikan tengah dilakukan terhadap 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum menjadi salah satu catatan Presiden dalam rapat koordinasi karhutla di Kalimantan. Pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi, mesti ditindak. Istana pastikan pemerintah tak segan mencabut izin usaha korporasi yang terbukti menjadi pelaku pembakaran. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu menjadi. Sementara ini ada Pak dari korporasi sudah? Ya. Dari korporasi. Yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Ya. Hingga kini, upaya pemadaman dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah terus dilakukan. Di antaranya dengan mengerahkan helikopter waterbombing serta penyekatan lahan agar kebakaran tidak semakin meluas. Personel gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, serta warga juga bahu-membahu berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan, Kompas TV.
Kebakaran hutan dan lahan meluas di sejumlah wilayah. Akibatnya aktivitas warga terganggu, lalu lintas tergendala abu asap dan juga memicu gangguan kesehatan. Bahkan di beberapa daerah kebakaran lahan mendekat ke permukiman warga. Lalu bagaimana penanganan yang tepat dan juga aman, serta bagaimana DPR mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penanganan karhutla. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Guru Besar Ilmu Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia Profesor Budi Haryanto, serta anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB Daniel Johan. Selamat pagi Pak Daniel, Prof Budi. Baik, saya ke Pak Daniel terlebih dahulu. Pak Daniel, Anda sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, mitra strategis pemerintah dalam bidang salah satunya kehutanan dan juga lingkungan hidup. Bagaimana Anda melihat penanganan kebakaran hutan juga lahan di Kalimantan oleh pemerintah sejauh ini? Ya, pertama tentu kita menyambut bahagia ya, mengapresiasi Presiden kemarin sudah turun langsung mengambil alih memimpin penanganan untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan yang sangat masif tahun ini. 300% meningkat dibanding tahun lalu. Dan kita mendorong beberapa hal. Yang pertama adalah memastikan adanya pencairan anggaran yang memang kita dorong agar dialokasikan untuk menempatkan posisi darurat kebakaran lahan sebesar 290 miliar ya dari Kementerian Keuangan. Itu menjadi salah satu kesimpulan sekaligus rekomendasi hasil rapat kerja Komisi 4 dengan Kementerian Kehutanan. Yang kedua tentu segera dilakukan tindakan cepat kilat yang bersifat darurat, baik yang waterbombing, melakukan modifikasi cuaca ya sebisa mungkin, sekaligus menambah armada pesawat, armada yang bisa secara efektif menurunkan tingkat api. Begitu banyak titik api di hutan di Kalimantan, bahkan sekarang di Papua sudah sangat kita khawatirkan. Yang ketiga adalah memastikan adanya protokol kesehatan ya di seluruh tempat yang memang tingkat pencemaran udaranya sangat tinggi. Bahwa asap-asap itu sudah meningkatkan hampir 100 ribuan korban ISPA ya, terutama bagi anak-anak, bagi orang tua, termasuk membentuk posko-posko kesehatan, pembagian masker-masker yang sangat penting. Dan terakhir adalah penindakan secara tegas ya bagi para pelaku pembakar lahan ya, terutama korporasi-korporasi yang sudah diindikasi kuat sehingga ada efek jerah. Jadi hal-hal ini yang harus segera dilakukan. Sekarang ini bukan lagi posisi mitigasi, tapi adalah penindakan secara darurat. Apalagi kita mengingat ini belum puncaknya musim panas. Puncaknya musim panas itu di akhir September sampai awal Oktober. Jadi kita benar-benar harus mengantisipasi jangan sampai kebakaran ini semakin meluas, titik semakin banyak, korban-korban masyarakat, kesehatan, sekolah, penerbangan, ekonomi, lingkungan, ekosistem, pertanian, perkebunan, yang tahun 2015 itu bahkan lebih dari 220 triliun yang merugikan masyarakat. Nah, kita harap ini segera diantisipasi dengan baik. Oke, penanganan kebakarannya, kemudian juga kesehatan masyarakat serta penindakan bagi pelaku pembakaran hutan yang menjadi harusnya fokus pemerintah saat ini. Saya ke Prof Budi. Prof Budi, jika Anda melihat kabut asap yang terjadi di Kalimantan tidak hanya sekali ini saja, bahkan sepertinya berulang dari tahun ke tahun. Bagaimana kemudian yang bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat, terutama jangka pendek maupun jangka panjangnya? Ya, ini prihatin ya, kenapa kok terjadi setiap tahun. Sebenarnya ini kan pengalaman yang berharga, dari tahun-tahun sebelumnya juga terjadi hal yang sama. Mereka-mereka yang kita jangan hanya melihat angka penyakit ISPA bertambah, angka penyakit pneumonia bertambah, asma dan sebagainya bertambah ya. Namun yang kita harus membacanya bahwa itu penderitaan bagi masyarakat semua. Jadi kalau ini tidak ditangani atau dikelola atau dilakukan pencegahan sebelum terjadinya masyarakat itu menghirup asap kebakaran hutan, maka sudah barang tentu ini akan bertambah terus.
Kita sudah menderita sejak lama, sekarang menderita lagi, dan kalau penanganannya hanya parsial pada saat kebakaran ditangani, ya, nah akan terus berlangsung karena nunggu kebakaran lagi. Padahal kita semua kan bernafas di sana, teman-teman di sana, saudara-saudara di sana kan bernafas yang tanpa bisa memilih. Mereka ada dimanapun juga bernafas. Nah sekarang upayanya harusnya manusia ini yang dipentingkan, ya. Jadi tidak hanya lahannya dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan, ada waterbombing dan sebagainya, ya. Namun manusianya yang harus diprioritaskan. Jangan menunggu hanya mereka datang ke rumah sakit untuk berobat, tapi bagaimana dilindungi, diperbanyak menggunakan maskernya, bagaimana menjadikan ruangan-ruangan di dalam rumah itu terhindar dari asap. Nah ini adalah upaya-upaya yang sebenarnya bisa diperbanyak, bisa katakanlah sama dengan maksud saya dikeroyok, ya, sama dengan apinya tadi dikeroyok gitu. Nah manusianya ini yang harus dilindungi dan dikeroyok dengan serius. Saya kira itu, Mas. Oke, penanganan terhadap manusianya juga menjadi penting, tapi tadi yang di-highlight adalah bagaimana ini kemudian bisa terjadi dari tahun ke tahun, bagaimana pencegahannya. Dari Pak Daryl sendiri memantau mungkin kinerja pemerintah, terutama pemerintah daerah juga di sana yang tentunya ini tidak hanya sekali dua kali, hampir setiap tahun terjadi. Ini bagaimana soal pencegahan dan juga mitigasinya? Ya, karena tata kelola kehutanan, tata kelola ekosistem, khususnya tata kelola lahan gambut itu yang tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah, ya. Sehingga begitu banyaknya izin-izin perkebunan di lahan gambut, sehingga terjadi pengeringan yang masif, yang seharusnya lahan gambut itu diairi dengan air yang cukup, ya. Sehingga izin-izin yang meluas di lahan gambut itu membuat efektivitas restorasi gambut yang sudah dilakukan pemerintah itu semakin berkurang, ya. Apalagi sekarang badan restorasi gambut sudah dihapus, sudah ditiadakan. Jadi kita juga mendorong memastikan fungsi-fungsi badan restorasi gambut yang sebelumnya mungkin 10 tahun, 15 tahun terakhir itu sangat efektif mengatasi kebakaran lahan sejak peristiwa 2015 itu kembali difungsikan, ya. Baik entah dihidupkan kembali BRG maupun fungsi-fungsi tersebut diambil alih oleh Kementerian Kehutanan. Karena selama ini fungsi-fungsi melibatkan masyarakat, bagaimana menjaga lahan gambut, memastikan kanal-kanal itu berjalan dengan baik, mendirikan embung-embung sehingga pada saat terjadi musim kemarau yang dahsyat itu tidak membuat lahan gambut mudah terbakar, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan. Belum lagi dampak terhadap ekosistem itu kalau manusia masih bisa berteriak, ya. Binatang-binatang endemik langka yang terjadi saat ini, orang utan, semuanya itu sekarang mereka tidak punya pilihan dan akan kita khawatir suatu saat akan musnah dari bumi yang menjadi warisan penting dari Indonesia. Jadi tata kelola ekosistem, tata kelola gambut utamanya itu benar-benar harus menjadi prioritas ke depan. Karena kalau enggak, kebakaran hutan akan terus berlanjut. Sebelumnya 6 bulan yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu kita tahu bahwa El Nino Godzilla itu akan hadir. Bukan hanya keringnya kuat, tetapi juga keringnya panjang. Kita minta pemerintah melakukan mitigasi secara detail, secara antisipasi yang kuat. Ada istilah saya, jangan sampai langit menghitam, ya. Kita baru mengambil tindakan. Sekarang bukan hanya langit menghitam, bahkan masyarakat di basis saya di Kalimantan Barat sudah menyampaikan ini seperti setengah neraka, ya. Karena asapnya sangat tebal, bahkan di pandangan ke depan itu sangat memerah gitu, dan itu sangat mengkhawatirkan, ya. Jadi benar-benar ini harus diantisipasi dengan cepat. Ini belum musim kering yang puncak. Kalau belum musim kering yang puncak sudah parah seperti ini, sudah kewalahan seperti ini, apalagi pemerintahan daerah pasti sangat terbatas. Apalagi anggarannya saat ini sudah kembang kempis, termasuk sumber daya manusia, sehingga agar dampak tidak semakin luas, makanya kita dorong
pemerintah mempertimbangkan untuk menetapkan sebagai bencana nasional. Karena dengan ada bencana nasional, ada afirmasi anggaran, ada afirmasi tindakan, ada afirmasi koordinasi, ada afirmasi penindakan yang tegas, ada afirmasi penelusuran yang penyebab utama sehingga kejadian yang sama tidak berulang di tahun-tahun berikutnya. Oke, baik. Yang tadi kita soroti, selain manusia juga ada satwa, kemudian juga makhluk hidup yang ada di hutan. Ini juga harus diperhatikan dampaknya. Tapi Prof Budi, jika kita bicara soal dampak ke manusia, bagaimana kemudian jika setiap hari warga harus menghirup udara yang tidak bersih, apalagi mungkin tidak terlihat, masih ada racun-racun dan juga mungkin zat-zat yang di udara, ini masih mereka hirup setiap hari. Ini bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mereka, Prof, sebenarnya? Ya, kita bisa membaginya menjadi dua waktu ya. Kalau pada saat kejadian ini, maka dampak-dampak jangka pendek itu terjadi ya. Jadi seperti kalau asap seperti ini ya, yang sedemikian tebalnya, itu ukuran daripada asap itu berbeda-beda dari yang besar sampai yang kecil. Kalau yang besar-besar yang tidak masuk ke saluran nafas, maka dia akan kontak dengan mata ya, iritasi mata, terus kemudian kulit ya, kulit bisa gatal, bahkan bisa terbakar gitu. Nah, sementara yang bisa masuk ke hidung yang ukurannya lebih kecil, maka dia akan dengan mudah menyebabkan gangguan-gangguan penyakit saluran nafas bagian atas ya. Nah, itu bisa batuk, pilek, bahkan kemudian pneumonia ya kalau terjadi infeksi gitu. Nah, yang lebih kecil lagi itu bisa masuk ke dalam jantung, masuk ke paru-paru, lewat paru-paru, bisa masuk ke jalan jantung dan kemudian bisa ke otak ya, ke organ-organ penting lain, bahkan ke sistem reproduksi ya. Nah, jadi itu adalah efek jangka panjang. Jadi jangka pendek adalah di saluran nafas bagian atas, penyakit-penyakitnya yang langsung terlihat, batuk, pilek dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa yang partikel-partikel yang kecil itu juga masuk ke dalam tubuh dan ini efeknya jangka panjang nanti. Nah, menggarisbawahi artinya penyakit-penyakit kronis dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa berbagai riset di internasional dan kami juga mencoba di Indonesia juga, itu menemukan bahwa 60% dari seluruh penyakit itu terkait dengan polusi udara. 60% ya. Karena apa? Lewat saluran nafas dan kemudian lewat paru-paru, semuanya tidak terlihat, yang jangka panjang tidak terlihat. Dan ini juga menyebabkan kematian. Menggarisbawahi tadi dari apa yang disampaikan Pak Daniel bahwa orang hutan ini dikhawatirkan akan musnah ya. Nah, orang hutan ada di sana, manusia kan juga ada di sana. Nah, manusianya kan juga akan punah gitu. Nah, jadi apalagi riset yang tahun 2019 ya, kebakaran tahun 2019 itu Harvard University Amerika itu menemukan sekitar 100.000 orang itu meninggal terkait dengan kebakaran hutan tahun 2015. Nah, artinya beberapa tahun kemudian yang meninggal terkait dengan kebakaran hutan, terkait dengan menghirup asap kebakaran hutan yang tidak hanya debu tapi juga berbagai racun yang menyatu di udara dan kemudian terhirup oleh manusia. Itu terjadi gitu. Nah, ini serius. Jadi perlindungan pada manusianya pada saat sekarang ini, perlindungan pada manusianya ya, itu harus diprioritaskan. Perlindungan terhadap manusia diprioritaskan karena jangka panjangnya tadi efeknya sangat banyak, tidak hanya jangka pendek saja. Saya kembali ke Pak Daniel. Pak Daniel, tadi ada mendorong untuk bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah terkait hal ini? Dan apakah kemudian ada kendala-kendala yang disampaikan pemerintah, misalnya dalam penanganan kali ini? Apakah memang salah satunya karena ada permainan korporasi besar dalam kasus yang terjadi di tahun ini? Ya, usulan-usulan ditetapkan sebagai bencana nasional itu muncul ya. Dan kita sampaikan kepada pemerintah dari minggu lalu pada saat raker, tetapi pemerintah masih merasa yakin belum sampai level tersebut. Ya. Dan kendala terbesar tentu adalah anggaran. Ya. Kalau anggarannya terbatas dari pemerintah, tentu itu akan membatasi seluruh gerak darurat yang dilakukan oleh berbagai instansi. Ya. Sehingga karena ini harus kita keroyokan tadi kata Profesor, bukan hanya oleh Menteri Kehutanan sebagai leading sektor,
tetapi juga Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu semua Manggala Agni, termasuk masyarakat, apalagi di Kalimantan Barat yang kita ketahui bahwa peran swasta, pemadam swasta itu sangat penting, yang selama ini menjadi kekuatan utama ya, bahkan kadang-kadang pemerintah daerah tidak berdaya tetapi dibantu oleh pemadam swasta sehingga memastikan alat kelengkapan yang menjamin keselamatan masyarakat, alat-alat selang, alat-alat semprot, bahkan termasuk kemudahan ya untuk menjalankan mobil pemadam mereka. Kadang-kadang mereka terkendala harus mengantri solar. Jadi sekarang ini masyarakat mengalami kesulitan bertubi-tubi. Udah ngantri solar, udah napas susah, kadang-kadang malam mati lampu. Nah itu semua harus segera diatasi. Ya, dan nggak tahu nih, Profesor lebih paham, di dapil saya di Kalimantan Barat, istilah PM 2,5 itu sudah sangat mengkhawatirkan. Tingkat polusi yang membahayakan masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan, pada tingkat yang sangat berbahaya karena tingkat Aki 1 istilahnya. Di Pontianak misalkan sudah mencapai 491, hampir 500. Itu sudah sangat membahayakan ya. Dan kalau itu dihirup begitu banyak manusia, terutama anak-anak dan orang tua, nanti rumah sakit kewalahan. Sehingga antisipasi untuk tenda-tenda darurat pun itu harus segera dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik. Kemudian Pak Daniel, tadi yang soal siapa yang menyebabkan kebakaran ini, tidak hanya perorangan, mungkin ada juga korporasi besar yang di sana. Sudah disebut juga oleh Mensesnek tadi bahwa ada beberapa korporasi besar yang terindikasi menjadi penyebab dari kebakaran hutan ini. Bagaimana Anda mendorong pemerintah untuk bisa menindak tegas para pelaku pembakaran ini dan juga sanksi apa yang seharusnya dikenakan? Ya, sangat jelas kok dari peta titik-titik api itu indikasinya bahkan 70% adalah di daerah konsesi. Ya. Dan sebenarnya gampang sekali ditelusuri. Bukan hanya oleh pemerintah yang memang mempunyai alat dan kewenangan yang cukup. Bahkan masyarakat umum pun bisa menelusuri dari peta yang ada. Ya. Sehingga yang diperlukan adalah ketegasan dari pemerintah. Ya, sehingga masyarakat merasa yakin, merasa terlindungi, merasa ada keadilan, ya, keadilan lingkungan yang menjadi haknya warga. Sehingga seluruh pelaku pembakaran yang di daerah konsesi itu harus segera dilakukan tindakan tegas. Itu nomor satu. Yang kedua adalah jangan sampai masyarakat merasakan ini seperti negara ada dan tidak ada. Ya, karena bahkan yang sudah inkrah ya, tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah menang ya, sudah inkrah tetapi tidak bisa dieksekusi ya. Hukuman yang diberlakukan kepada pelaku pelanggaran hukum itu tidak bisa dieksekusi. Dan sehingga ada dua tantangan, melakukan tindakan secara tegas, yang kedua adalah buktikan di hadapan masyarakat bahwa keputusan pengadilan yang inkrah itu bisa segera dieksekusi, sehingga hasil eksekusi itu bisa menjadi kekuatan untuk pemulihan kembali maupun pencegahan yang paling utama yang dilakukan saat ini. Oke, tidak hanya penindakan ya, tapi juga tadi eksekusinya harus dikawal terus biar hukuman ataupun sanksi langsung dirasakan oleh para pelaku pembakaran hutan ini. Saya kembali ke Prof. Budi. Prof. Budi, jika saat ini mungkin masyarakat mengalami setiap hari mereka harus bernapas dengan udara yang tidak sehat, apa yang bisa mereka lakukan sebenarnya secara mandiri di rumah untuk menjaga kesehatan? Apalagi misalnya mereka punya kelompok rentan di dalam rumah, misalnya balita atau lansia atau mereka yang punya penyakit bawaan. Apa yang harus mereka lakukan, Prof? Ya, yang pertama sudah barang tentu harus menghindar dari sumber pencemarnya, sumber yang menyebabkan udara buruk ya. Itu yang pertama, udah jelas, dan itu dilakukan oleh dikeroyok ya untuk menghilangkan asap-asap itu. Yang kedua, bagi masyarakat sudah barang tentu tinggal di dalam rumah yang relatif asapnya itu rendah. Nah, itu akan lebih baik dibandingkan dengan langsung menghirup udara di luar. Nah, sudah barang tentu supaya asap tadi tidak masuk ke dalam rumah,
maka harus dilakukan sekat-sekat antara, katakanlah jendela harus ditutup, pintu harus ditutup, kemudian sekat-sekat di antara pintu itu, di bawah pintu itu juga harus ditutup dengan handuk basah misalnya ya. Nah, hal-hal ini akan mengurangi masuknya asap di dalam rumah, sehingga relatif mereka-mereka yang ada dalam rumah akan lebih atau menghirup udara yang lebih bersih dibandingkan dengan di luar. Lalu kemudian kalau memang harus keluar, menggunakan masker. Ya, masker yang proper ya, masker yang sesuai. Jadi yang sekarang ini standarnya adalah untuk kesehatan itu yang N95 itu ya, itu standar dari internasional. Sehingga itu melindungi warga dari asap sampai 95% tersaring. Nah, dari mana mereka-mereka dapat? Sudah barang tentu dari pihak kesehatan lah, atau dari kemudian pemerintah daerah lah yang harus membantu masyarakat untuk mendapatkan masker-masker ini gitu. Karena ini adalah perlindungan di depannya. Nah, kalaupun kemudian mereka-mereka terutama yang rentan ya, lansia, anak-anak, ibu hamil yang metabolisme dalam tubuhnya itu lagi berkembang atau sudah melemah gitu ya, maka ini yang paling rentan. Apalagi mereka-mereka yang punya penyakit-penyakit paru-paru sebelumnya ya, penyakit-penyakit kronis ya. Maka ini akan menjadi sangat rentan dan akan semakin parah penderitaannya. Jadi tidak hanya memperkuat jajaran puskesmas ya, rumah sakit yang siap menerima mereka-mereka yang sakit, tapi harus maju ke depan. Ya, di depan juga harus digarap. Masyarakat itu adalah kekuatan yang sangat-sangat besar. Kalau masyarakat diajari bagaimana caranya mencegah jangan sampai menghirup udara yang buruk ini, itu akan sangat-sangat bagus. Siapa yang mengajari? Pemerintah kan sebagai leading sector nih. Ajarilah sekarang, terus disebarluaskan. Ya. Masyarakat sudah pintar, dengan cepat mereka akan bisa melakukan upaya-upaya untuk melindungi dirinya sendiri. Oke, tidak hanya mereka menerima siapa yang sakit karena asap, tapi juga pencegahannya melalui edukasi yang dilakukan ke masyarakat juga seperti itu. Nah, Prof Budi, selain masyarakat juga, ini kan yang paling terdampak juga adalah mereka yang ada di garda depan pemadaman, petugas yang setiap hari harus berjibaku dengan asap dan juga api. Apa yang bisa Anda berikan saran untuk pihak terkait misalnya untuk juga menjaga kesehatan para petugas yang sedang berjuang memadamkan api? Ya, kalau bayangan saya mereka-mereka ini kan sudah mengikuti operating prosedur yang diharuskan ya bagi mereka yang di garda depan ini, misalnya menggunakan masker yang sangat-sangat bisa menyaring udara gitu ya. Jadi misalnya seperti pemadam kebakaran itu kan menggunakan masker yang sangat-sangat baik gitu. Nah, untuk bayangan saya seperti itu. Kalau memang belum seperti itu ya mereka harus menggunakan seperti itu, dan itu diwajibkan. Kalau tidak, mereka pulang dari pemadam kebakaran mereka akan sakit. Nah, lalu kemudian banyak juga partisipasi masyarakat ya yang melakukan pemadaman mandiri gitu ya, yang terlihat bahwa mereka tidak menggunakan masker ini. Nah, jadi mereka-mereka inilah yang juga jadi sasaran, harusnya jadi target oleh pihak kesehatan maupun pemerintah daerah untuk disuplai, diharuskan menggunakan masker yang proper, masker yang sesuai gitu. Justru mereka yang memadamkan secara mandiri karena belum terjangkau oleh petugas, ini harus diedukasi juga bagaimana cara memadamkan api yang aman dan juga menjaga kesehatan mereka. Tentunya tadi yang kami tangkap, Prof Budi dan juga Pak Daniel, saat ini harus dilakukan pemerintah pemadaman, kemudian juga menjaga kesehatan masyarakat serta penegakan hukum bagi para pelaku pembakar hutan ini. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi, Prof Budi Haryanto, Guru Besar Ilmu Kesehatan Lingkungan UI, dan juga Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB.